dulu sekitar 10 tahun lalu ya, saya pernah main di Garut, tapi cuma sekali juga di sini. itu nama baru saya ditolak waktu itu, nama Beno ditolak bertiga, tidak boleh. Ada rasa tanggung jawab kita ketika dulu kita ngebandnya emang senang-senang, mungkin bisa dibilang agak lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hadirin? Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menghantarkan kepada rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu saya tidak lama sampai jam 6 kurang seperempat, maka ini harus efektif dan efisien. Siap? Bapak-bapak, ibu hadirin yang sama-sama meyakini perjumpaan dengan Allah. Ada yang tahu tahun keberapa puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah? Ya, lebih kayas itu Allah. Sahabat itu tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Saat itu di Madinah sudah ada sekelompok orang yang beragama. Mereka dari Bani Israel, sekelompok dinamai Yahudi, sekelompok dinamai Nasrani. Yahudi berpegang kepada Taurat, Nasrani berpegang kepada Injil, walaupun sudah berubah dengan tangan-tangan mereka. Mereka bangga dengan tuntunan agama mereka, walaupun tak termaktub dalam kitab suci ada kewajiban berpuasa yang diwajibkan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Sementara Islam waktu itu belum turun kewajiban berpuasa, sehingga menjadi sebab olok-olok mereka, ejekan mereka bahwa agama Islam tidak sempurna karena tidak ada berpuasa. Maka Allah menggembirakan orang-orang beriman dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Semua kita hafal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Bedanya puasa dalam pandangan Bani Israel, Yahudi, Nasrani dengan Islam. Kalau dalam pandangan Bani Israel itu puasanya bentuk katanya saum. Sementara dalam Al-Quran untuk Muslim syam. Dan langsung Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, asyamu junnatun. Asyamu junnatun. Ada junnatun, ada jinnatun, ada jannatun. Semua makna arti dasarnya tersembunyi. Kalau jinnatun makna jamak dari kata jin, dan jin itu makhluk yang tersembunyi. Minal jinnati wan nas. Dalam Al-Quran digandengkan antara insan dan jin selama sebanyak 18 kali. Yang paling populer surah Az-Zariyat ayat 26. Laqad khalaqnal insana
insana laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punten ada kulan yang tadi saudara kurang ngomong berarti. Ditambah ada lagi surah Al-A'raf ayat 179. Laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi jin itu makhluk yang tersembunyi, ins itu makhluk yang tampak. Kalau ada jin tampak atau menampakkan berarti jin itu bermasalah di alam jinnya. Begitu manusia sebaliknya, manusia fitrahnya harus menampakkan diri. Terlebih sebagai muslim, tempat menampakkannya adalah masjid lewat seruan azan. Kalau ada muslim tak tampak saat dipanggil, itu muslim yang bermasalah itu. Paling tidak imannya bermasalah. Nah, harus tampak kelihatan. Maka kalau ada siang hari muslim masuk rumah makan padang kelihatan kakinya doang, nah itu muslim bermasalah itu. Termasuk dari kata jinnah itu muncul kata jannah. Jannah itu sorga. Sorga itu tempat yang tersembunyi. Mala ainun ra'at, wala uzun sami'at, wala khatara bi qalbin basar. Tak tampak oleh mata saking indahnya, kita tak pernah melihatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Amin. Dan suara indah di dalamnya pun tak pernah kita mendengar, walaupun kita pernah mendengar suara terindah di muka bumi ini. Bahkan terbesit pun dalam benak tidak. Itulah jannah. Mudah-mudahan saum kita semua menghantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada junnatun. Junnatun itu dimaknai perisai. Ibu-ibu tahu perisai itu? Kalau perang yang sebelah kiri itu ada tameng, tahanan. Perisai itu alat untuk mengendalikan dan menahan serangan. Orang yang berpuasa, jika benar dasarnya iman, walaupun tidak kelihatan, di dalam dirinya, dalam hidupnya itu ada perisai yang dapat mengendalikan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam nafsu. Terbukti, walaupun kita siang hari di kamar sendirian, lapar, tuangan ayah sesa sahur, wani itu dituang, gak berani. Kenapa? Ada perisai. Begitupun ibu-ibu saat masak, pada dobian, tersatu suap. Padahal saya sana, gak berani karena ada perisai. Begitupun saat berpuasa terbukti, ibu sore hari ambok kaburang kali di luar biasa muat. Sementara itu sudah berpuasa, pasti muat. Berpuasa teh ayamnya gogoda teh. Awas ya beres kaki dicarekan sih ya. Paling tidak menahan sampai maghrib. Termasuk anak-anak muda diherian siang hari, dioleh, disepet, disaksi. Lamun terpuasa ya sama nih. Terus kalau puasa dia menahan gejolak. Itulah adalah junnah. Pertahankan perisai ini karena itu yang akan menghindari kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini mari kita hiasi hal-hal yang dapat menghindarkan kita dari azab Allah. Salah satu jalan dengan memperbanyak sedekah. Demikian pun tujuan berpuasa la'allakum tattaqun. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan untuk melaksanakan siam. Siam itu apa, Bu? Tadi itu junnatun, mengendalikan dan menahan. Saya ulangi, mengendalikan dan menahan. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tanda orang yang bertakwa dikonfirmasi, dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 saja. Bunyinya tadi saya baca, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita hai orang-orang beriman mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah menyediakan sebuah tempat yang indah dan luas melebihi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa.
Ciri pertama orang bertakwa, mereka orang yang bersegera berbuat baik. Walikuli ummatin walikuli misatun huwa waliha fastabiqul khairat. Sebagaimana bunyi dalam Al-Baqarah 148. Ciri pertama orang yang pertama itu mereka orang yang bersegera berbuat baik. Orang yang bersegera berbuat baik, mereka orang yang berhasil menahan malas. Dan malas itu tidak boleh melekat dalam diri orang yang beriman. Seperti bunyi surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati, sementara Allah telah mengangkat kita ke tempat yang tinggi jikalau kita orang yang beriman. Jadi orang bertakwa ciri pertama, orang yang rajin. Orang yang rajin itu bukan fitrahnya rajin, bukan, tapi mereka orang yang berhasil mengendalikan dan menahan gejolak males, menunda-nunda dalam beramal, menunda-nunda dalam bertobat. Yang kedua, jadi orang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka orang-orang yang berinfak baik saat lapang ataupun sempit. Orang yang berhasil menahan gejolak ini, hasilnya orang ini dermawan. Saat berinfak menahan apa? Menahan apa? Nah, nanti ada ajakan wakaf nih dari DT nih. Menahan apa tuh? Menahan rasa kikir, menahan kecintaan yang berlebihan kepada dunia, seperti yang diingatkan dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqah fayaqulu rabbi ahadan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma. Kamu terlalu mencintai dunia berlebihan, akhirnya sayang tidak dikeluarkan, akhirnya meninggal juga, ditinggalkan hartanya lebar. Betul tidak? Karena harta yang bermanfaat, mereka orang-orang yang mengeluarkan di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz. Mereka orang-orang yang menahan amarah. Osok ambak karabu. Nah, osok kesal karena apa? Orang bertakwa mengendalikan apa itu? Nafsu, mengendalikan ego. Terus wal afin alinas, mereka yang memaafkan orang sebenarnya dia yang telah menjadinya menahan gengsi. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Ramadan ini menghantarkan kita kepada poin-poin bertakwa yang telah Allah tetapkan. Salah satunya Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran petunjuk kepada kita, tidak serius seorang berpuasa di bulan Ramadan kalau tak memperbanyak sedekah, terlebih memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa padahal kita pun sedang berpuasa. Maka kesempatan ini semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan semua kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu kita tidak banyak, berikutnya saya panggil Ustadz Agus dari DT Wakaf DT Peduli, silakan. Yang kedua dari Bang Tovan, perwakilan dari Jam 6 Point. Nah, ayo tafadhol. Bang Tovan, silakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa 'ala nabiyyil mustafa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم كف لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Wahaikum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih semangat Ibu, Pak? Oh iya, kan habis sahur ya. Masya Allah. Saya lihat jawabannya ini semangat sampai keluar-luar ya. Cuma mungkin yang di luar gym ya, manusia di sini yang terlihat. Masya Allah. Baik, izin Bapak Ibu yang terhormat, yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, amin. Masya Allah. Saya mewakili dari Darut Tauhid. Ya, Ibu dan Bapak mungkin tahu Darut Tauhid pusatnya ada di Bandung. Ini adalah yayasan yang dibina. Yayasan yang dibina oleh guru kami Kiai Haji Abdullah bin Nasyar atau yang akrab disapa dengan A'agim. Kalau saya Agus, ya, Agus. Kalau yang di sana Agim saya. Nah, kami memiliki program Ustaz hari ini. Ramadan ini kami ada program namanya Experience Ramadan. Waduh, apa tuh? Experience itu pengalaman, ya, pengalaman Ramadan. Apa sih pengalaman Ramadan itu? Nah, kami ingin berbagi juga cerita tentang hijrah. Makanya kita bersama dengan teman-teman Jam 6 Point ini, Bu, Jam 6 Point ini adalah wadah komunitas para musisi hijrah. Nah, di sini ada Bang Topan nih, salah satu pentolan, ya, pentolan ya. Oh, bukan. Beliau ada salah satu pentolan atau apa namanya yang memimpin Jam 6 Point ini. Nah, tergabung dalam Jam 6 Point ini ada Bang Robi ya. Bang Robi, lambai-lambai boleh? Masya Allah, ada Bang Robi, ada Bang Rizal. Bang Rizal, lambai-lambai boleh? Nah, itu rambutnya yang kayak rambut reggae, Bu. Nanti Ibu boleh lihat lah ya kalau udah di luar. Ada Bang Reza. Bang Reza, lambai-lambai boleh? Oh, Masya Allah. Oke, ada Bang Heru. Bang Heru, mana Bang Heru? Ada Bang Heru. Oh iya, dulu Bang. Boleh Bang. Biar kelihatan. Bang Reza, Bang Naim, Bang Naim lambai-lambai boleh? Boleh Bang Naim ke depan, Bang Reza sama Bang Heru, Bang Riza boleh merapat ke depan. Ayo. Alhamdulillah. Ayo di depan aja. Enggak disuruh tausiah enggak? Nanti udah mau Ustaz tausiahnya. Apa-apa. Tempat kami persilahkan. Nah, ini Ibu, Masya Allah. Gimana Bu? Ganteng nggak Bu? Baik. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami dengan teman-teman JMC ini bersama Darut Tauhid itu kita sedang menggaungkan namanya program Wakaf Lifestyle. Waduh, keren banget. Tadi Experience Ramadan, sekarang Wakaf Lifestyle. Oh, bahasa Inggris ya biar keren aja Bu. Gitu, nah, Wakaf Lifestyle ini adalah bagaimana wakaf itu menjadi gaya hidup. Ya, wakaf. Kita mengetahui dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, salah satunya surga. Tapi dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, kalau engkau ingin kebaikan, al-birra, kebaikan, ya, tidak akan diberikan kebaikan itu sampai apa? Sampai kalian memberikan harta yang kalian miliki yang paling kau cintai. Kisah ini, Bu dan Bapak yang dirahmati Allah, ini mengisahkan tentang sahabat Rasulullah Abu Talha. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, langsung Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infakkan kebun yang paling aku cintai." Beliau punya banyak kebun. Aku infakkan kebun yang paling aku cintai kepada kaum muslimin. Nah, itu wakaf. Maka syariat wakaf
disyariatkan saat itu. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan akan Allah berikan. Tadi Ustaz sudah menstimulan. Nah, makanya wakaf lifestyle ini perlu kita gaungkan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersama dengan teman-teman J6 Point? Karena yang kita suka sebenarnya gaya hidup berwakaf ini kita pengen dengan anak-anak muda sebenarnya. Ini di depan-depan mau izin Mbak, mungkin casingnya ini mungkin 50-60 tahun ke atas ya. Tapi semangatnya 20 tahun ya. 17 tahun. Hanya casing tapi semangatnya. Ada seorang ulama mengatakan begini di Mesir. Ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Ini di depan para jamaah ketika itu. Ainal fata, di mana para pemuda? Hidu anada, katakanlah itulah aku. Walan aku udah walan atabaladi, dan aku tidak akan berpangku tangan dan bermalas-malasan. Ini adalah ciri khas anak muda. Jadi ibu bapak yang hadir di tempat ini setelah sahur tahu pasti ngantuk, tapi tidak bermalas-malasan datang di rumah, tapi hadir di majelis taklim. Nah, inilah ciri-ciri pemuda. Nah, jadi walaupun casingnya tua, tetap pemuda. Nah, kami dengan teman-teman J6 Point, musisi hijrah ini pengen membersamai, yuk kita berpartisipasi dalam sosialisasikan wakaf gitu. Nah, ini mukadimah. Saya ingin mungkin berkenalan ya, Bang Topan. Bisa dibimbing Bang Topan, kita kenalan tentang J6 ini. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami bersama teman-teman membersamai program bersama Darut Tauhid wakaf, yaitu wakaf lifestyle. Sebenarnya secara bahasa ya lifestyle bukan hanya mengajak, tapi juga kami juga pengen belajar merubah gaya hidup kami. Kami ingin merubah gaya hidup kami yang mungkin dulu menurut diri kami kayaknya kurang berkenan dengan hati ya. Nah, makanya dengan berkumpul kemudian belajar ikut dalam program-program kebaikan, mudah-mudahan Allah merubah diri kami, Allah merubah gaya hidup kami. Jadi kita di sini sebenarnya belajar juga sama orang Garut. Ternyata gaya hidup orang Garut luar biasa, masya Allah. Mungkin siapa dulu ya? Ana panggil Panaim ya. Panaim ini basis kita. Pemain bassnya Gangsta Rasta dulu, band reggae. Mungkin boleh duduk. Saya jangan dibiarin sendirian. Berdiri aja, duduk. Baik, ini Kalau saya kenal warna ini udah lumayan lama, udah hampir berapa? Boleh satu. Udah hampir 2017. Jadi udah 5 tahun. Alhamdulillah. Mungkin boleh bagi cerita sedikit. Ini agak gedean. Izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim, biasa dipanggil Naim. Seperti yang bilang sahabat saya Taufan, sebelum di J6 saya bergabung di band reggae Jakarta namanya Gangsta Rasta.
alhamdulillah sekarang bisa bergabung sama kawan-kawan di Jam 6 Point. Bukan berarti meninggalkan Kalsara setelah itu pengen selamat sendiri atau apa ya, cari aman enggak sih. Maksudnya ketika itu satu hal yang harus ambil keputusan, harus mundur dari posisi basis di Kalsara untuk sementara istirahat di musik. Nah, awalnya waktu ada titik jenuhnya sehingga saya ninggalin dunia musik gitu. Bukan untuk, saya nggak berpikiran untuk selamanya, tidak. Saat itu saya ingin musik kayaknya ketika itu galaunya yang kayaknya luar biasa gitu, gelisahnya tuh kayak luar biasa gitu. Memang ketika itu secara kenikmatan dunia alhamdulillah didapat, bisa jalan-jalan ke kota-kota manapun, ketemu kawan-kawan baru, bisa menghasilkan dari hobi yang ya senang main musik. Alhamdulillah. Coba ketika itu tiba di titik yang rasanya wah mentok gitu, sehingga harus memutuskan saya mau dengan rasa sampai harus menjual pun akhirnya saya menjual alat musik saya sendiri yang kayaknya udah nggak pakai jual gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah nggak tahu apa yang Allah kelihatan ya, yang dari saya jual alat musik itu sampai sekarang Allah kasih lagi gitu, yang waktu itu udah jauh dari dunia band-bandan, tapi sekarang Allah pertemukan lagi dengan kawan-kawan band yang Masya Allah luar biasa. Kita ketemu di, ya kalau dulu biasa ketemu di belakang panggung ya, sekarang ketemunya di masjid, di teras masjid, di warung-warung di sekitar masjid, ngopi santai. Alhamdulillah akhirnya kebentuk lah hasil obrolan di warung kopi di dekat masjid di Bandung ya. Kita sama-sama belajar di satu wadah lah ya, jemaah. Mulai obrolan kayaknya seru mungkin ya, kita mulai band-bandan lagi gitu. Tapi dengan cara berbeda, dengan nggak seperti dulu ya. Materi yang kita bawakan pun itu beda gitu. Dan tujuannya pun sedikit berbeda dari dulunya. Karena ada rasa tanggung jawab kita. Ketika dulu kita ngebandnya emang senang-senang, mungkin bisa dibilang agak lebih maksiat kali ya. Iya, ternyata sekarang ada misi gimana kan kawan yang lain juga bisa kita rangkul. Kita gelisah, kita risau dulu tuh kehidupan kita seperti apa. Sekarang kita bisa alhamdulillah Allah kasih umur sampai saat ini juga bisa hidup bersama-sama kawan-kawan bapak-bapak, pemuda-pemuda hijrah Garut, Masya Allah. Rasanya nggak mungkin dan nggak tenang juga sekarang hati ini kalau cuma kita yang bisa seperti ini. Kalau kawan-kawan band yang lain itu nggak kita ajak juga. Sementara mereka sebenarnya gelisah dan galau juga. Cuma mungkin belum ketemu temannya, belum ketemu klik waktunya. Kalau nggak kita rangkul mungkin ya kawan-kawan itu mungkin nggak bisa menikmati belajar taat seperti kita sekarang. betul. Jadi memang kita teman-teman musisi ini Bu, kita senang berinovasi kan? Senang berinovasi dalam hal seni. Ya memang mungkin itu juga satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kami yakin Allah Maha Baik, Allah tidak rampas kesenangan kami. Ya, seperti Bapak Ibu senang main motor, Bapak Ibu senang bekerja yang lain-lain. Ya. Dan kami juga yakin Allah tidak rampas kesenangan kami dalam musik. Akhirnya ya Allah sendiri yang melalui beberapa orang guru kami, termasuk Ustaz di samping saya ini, Masya Allah, Ustaz Sinyong,
Semalam juga kami silaturahmi ke rumah Habib Ali Alkaf. Kita ngobrol di sana, Habib, gimana ini? Banyak orang haram-haramin musik, gimana ceritanya? Dia bilang 5 tambah 5 sama dengan 10, 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, antum terjemahkan sendiri. Jadi artinya kita sama-sama mau ke tujuan sama. Gak ada, saya yakin di sini gak ada yang mau masuk neraka. Ada di sini yang mau masuk neraka? Boleh katakan kalau ada yang? Gak ada kan? Saya yakin di sini semuanya bertujuan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada diri kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada diri kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka saya terjemahkan apa yang disampaikan oleh Habib Ali Alkaf semalam ya. Bib, gimana ini orang mengharam-haramkan kita? Ya itu dia, 5 tambah 5 sama dengan 10, 7 tambah 3 sama dengan 10. Bisa juga 6 tambah 4 sama dengan 10. Kita cuma berbeda cara pandang aja ya. 6 dengan 9 ya, Bapak lihat dari depan angka 9, saya lihat dari sini angka 6. Kita cuma berbeda cara pandang. Dan alhamdulillahnya sudah hampir, saya sama Pak Neng sudah hampir 5 tahun ya. Sudah hampir 5 tahun melalui bimbingan juga dari beberapa orang guru. Kami biasa dengan teman-teman di tabligh yang menjadi wadah kami dalam belajar agama ya. Kami biasa keliling juga tuh Pak. Jadi biasa keliling 3 hari itikaf dari masjid ke masjid. Buat kami itu metode yang paling kalau buat musisi paling easy ya, paling mudah, paling expert, paling enak. Karena musisi maunya sukanya yang enak-enak kok. Termasuk di band dulu, mau pesawatnya yang enak, mau yang jemput kita yang enak, itu dulu Bang. Nah, dalam hal agama pun kayaknya musisi juga kayak gitu ya. Sukanya amal yang enak-enak, yang susah-susah mungkin bertahap gitu. Tapi alhamdulillah Allah rubah kita semua. Yang tadinya kita nggak tahu puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah sekarang kita udah belajar berpuasa di bulan Ramadan. Yang tadinya kita nggak tahu Quran, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kasih paham sedikit demi sedikit tentang Quran. Yang tadinya kita nggak ngerti itu sholat wajib, sholat sunnah, nggak paham sama sekali, alhamdulillah Allah bagi tahu. Dan ini lebih dahsyat lagi. Yang tadinya kita nggak tahu wakaf, tiba-tiba Darut Tauhid wakaf datang ke kita, kita buat program wakaf di begini. Dan menarik, ternyata sudah hampir 1 bulan saya ngobrolin wakaf ini. Ternyata wakaf ini adalah satu amal jariah yang memang tidak putus ya sampai hari kiamat. Maka ini perlu digalakkan, perlu disosialisasikan kepada kaum milenial khususnya mungkin ya, supaya menjadi gaya hidup. Karena saya baca beberapa artikel tentang wakaf, ternyata di negara-negara yang negara-negara Arab sana ya, itu hanya ada kementerian wakaf ternyata. Karena wakaf itu termasuk salah satu amal ibadah yang membangun peradaban ya, membangun peradaban Islam. Jadi kalau kita mau berpikir bagaimana negara ini menjadi semakin beradab, harusnya kita menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle. Jadi jangan salahkan ya bangsa ini kurang adab ini segala macam. Ya karena mungkin dari diri kita sendiri. Jadi saya baca-baca tentang artikel tentang wakaf, masya Allah menarik. Akhirnya saya ngobrol sama Kang Agus, ayo bismillah kita berangkat, kita coba sosialisasikan ini.
ke keliling ya selama Ramadan, dan menjadi program namanya Experience Ramadan. Kenapa experience? Karena kita ingin memberikan apa ya, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik pastinya buat saya, Bapak Ibu semua, atau ya kaum milenial ya, supaya ada peningkatan amal di setiap Ramadannya. Kita pengen Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Kita nggak tahu ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita ya. Makanya saya, teman-teman dan tim dari Toto Akaf memang berpikir bagaimana caranya mensosialisasikan wakaf lifestyle ini. Mungkin ada lagi dari Ya, Masya Allah ya, Bu Bapak. Itu secuil sebenarnya tuh pengalaman atau cerita dari teman-teman, banyak yang inspiratif itu banyak sekali. Mereka yang dulu ya sebagai musisi kita tahu ya, di televisi mungkin narkoba, mungkin hal-hal yang kita mungkin jauh ya, mungkin ya untuk orang-orang masjidnya kita yang sering musik jauh. Tapi mereka dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kan beliau-beliau ini para musisi yang tadinya di dalam dunia yang mungkin penuh dengan kesenangan, ya tanda kutip misalkan mereka sangat erat sekali dengan dunia maksiat misalkan gitu ya, kemudian mereka hijrah kembali, sadar mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian apa salah satu amalan yang mereka ingin lakukan bersama Darut Tauhid? Sedekah jariah, wakaf. Sama seperti ketika kita nanti wafat, Bapak Ibu rahmatullah, kita wafat, itu nanti pasti kita akan berbicara kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali untuk apa? Satu aja, sodako. Sodako itu sebenarnya kata kunci satu amalan yang sebenarnya bisa mencakup banyak hal. Sodako, wakaf yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 hal yang tidak terputus ketika orang meninggal atau wafat. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan sedekah jariah. Para ulama sebagai besar mengatakan konteks sedekah jariah adalah wakaf, karena wakaf itu nilainya tidak boleh berkurang, manfaatnya harus bertambah. Makanya kalau saya misalkan sedekah, Ustaz saya mau sedekah air minum sama Ustaz, misalkan air minum besar, saya sudah handphone yang sedekah, tapi bercanda ya sudah. Sedekah handphone ini akan rusak tuh, handphone ini akan hilang. Setelah hilang handphonenya, manfaatnya masih diterima nggak oleh saya dan Ustaz? Tidak habis. Kalau wakaf nggak boleh. Siapa yang mewakafkan tanah ini untuk menjadikan masjid? Orang yang wafat, pahalanya terus mengalir sampai kiamat, hancur ini masjid baru selesai. Maka tadi beliau sebutkan sampai kiamat itu wakaf. Maka wakaf itu dikatakan kecerdasan dalam bersedekah. Kalau orang cerdas, sedekahnya adalah wakaf, karena dia long time, panjang rasanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pengen ngajak anak-anak muda yang jiwa-jiwanya muda itu long time. Kita berpikir panjang, yuk wakaf. Bukan berarti zakat, sedekah, infak itu tidak berpikir, bukan orang yang berpikir panjang, bukan. Tapi kita mau yang lebih jauh lagi, yaitu wakaf. Ya mudah-mudahan perjalanan kami, yang pertama kami ingin doa ridho dari Bapak dan Ibu sekalian. Perjalanan 15 hari ke depan kami di 24 titik kurang lebih atau 26 di 13 kota ini, Allah berikan kemudahan untuk mensosialisasikan wakaf. Amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan wakaf ini lifestyle ya buat kita semua. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, presiden pertama kita itu mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan menaklukkan dunia. Ambil gitu ya. Nah, 10 pemuda yang punya jiwa muda, maka saya harapkan Bapak dan Ibu yang di sini, walau karena kutip ya, casingnya 50 tahun ke atas, jiwanya muda, inilah yang akan memakmurkan masjid ini. Ya, inilah orang-orang yang akan memakmurkan masjid.
Dan mudah-mudahan tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Ishak, pesantren Darut Tauhid ini memiliki beberapa program PDTI tadi disebutkan, pesantren Darut Tauhid Indonesia. Kita ingin menyebarkan pesantren ini, termasuk masjid-masjidnya, itu tersebar di mana-mana. Ada di Lubuk Linggau, Jambi, Kuningan, Bengkulu, Batam dan yang lainnya, termasuk di Palestina. Kita Darut Tauhid punya wakaf masjid di Palestina, namanya Masjid Darut Tauhid, dan ini hasil dari wakaf kaum muslimin di Indonesia. Dan saya ingin bahwa Bapak dan Ibu sekalian punya andil partisipasi wakaf yang kita akan sebarkan ke dunia melalui Darut Tauhid. Kalau mudah-mudahan para asatidz dan para pemuda-pemuda musisi hijrah ini dia musik. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang tidak terputus. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya kita bisa ikutan jadi sahabat wakaf? Nah, kita punya program ini sahabat wakaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah akan disanding oleh Ustaz Ishak. Ada form tentang sahabat wakaf. Maksudnya apa? Sahabat wakaf ini adalah orang yang dia berkomitmen berwakaf dan juga berkomitmen mengajak orang berwakaf, ya, berkomitmen berwakaf dan mengajak orang berwakaf. Komitmen ini Bapak yang dirahmati Allah bukannya 1 juta nih sekarang, enggak. Komitmen itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah, tuh komitmen. Saya berazam nanti kalau gajian 1 juta nih, saya sisihkan buat wakaf. Nah, tapi ntar kalau gajian atau enggak saya mau berazam nih sama keluarga saya 10 juta nih, tapi ntar 3 bulan kemudian nanti. Nah, itu namanya komitmen. Fatawakkal 'ala Allah. Kalau komitmen kita benar, Allah akan menyampaikan kepada komitmen yang kita lakukan. Amin. Nah, mudah-mudahan nanti akan disamping insyaallah sahabat wakaf Jam 6 Point ya. Kita programnya sahabat wakaf Jam 6 Point. Itu nanti keuntungannya ada 2 Pak. Kita akan berikan kartu, dan ibu sekalian, kartu, dan ini bukan sekedar kartu ya, ATM. Jadi ini kartunya jadi kartu ATM. Kita bekerja sama dengan Dana Syariah mengeluarkan kartu sebagai kartu tabungan ibu dan bapak sekalian, termasuk dia adalah kartu membershipnya Jam 6 Point dan termasuk kartu sahabat wakaf. Kalau ibu bapak sekalian buka rekening di bank misalkan, tidak akan mendapatkan QRIS atau QR code ya. Mungkin tahu ya, yang QRIS itu yang kalau kita scan di mobile banking. Nah, itu nggak akan dapat tuh. Tapi melalui program sahabat wakaf ini, ibu akan diberikan itu. Untuk apa? Untuk ibu dan bapak berwakaf di scan, dan ibu dan bapak bisa ngajak kerabat, saudara, punya program wakaf nih dengan Darut Tauhid, nih scan nih, nah, kirim ke keluarga. Jadi ibu dan bapak itu jadi marketing kebaikan dengan sahabat wakaf. Ini mudah-mudahan dengan program sahabat wakaf bisa disambungkan nanti dengan kajian-kajian besar-besar ya, dengan para ibu-ibu dan bapak, teman-teman bisa menjadi sahabat wakaf Jam 6 Point seperti itu. Mungkin ada lagi bisa tambahan? Ada lagi? Ya. Antum mau duduk sini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mungkin belum sempat mengisi sorban menuju surga ya. Wakil Kang Reza dari kemarin belum pernah duduk di sini. Oh, ya. Anak yakin ibu-ibu juga pengen lihat Kang Reza, bapak-bapak juga. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Baik, ini kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru pertama kali ke kota ini, cuma dengar namanya dari Bandung itu. Alhamdulillah saya sudah hadir di sini, dan keadaan saya jauh lebih berubah daripada yang lama. Jadi mungkin 4 tahun ke belakang saya baru puasa. Alhamdulillah saya masuk di kota ini, di masjid ini dalam keadaan puasa. Alhamdulillah. Ya, dulu sekitar
10 tahun lalu ya, saya pernah main di Garut, tapi cuma salah juga. Di sini. Itu. Nama baru saya ditolak. Waktu itu nama Beno ditolak bertiga, tidak boleh. Tasik, Sukabumi, Garut, nolak. Tapi terakhir mereka bisa main lagi. Tapi alhamdulillah saya masuk tempat ini dengan keadaan saya berhijrah. Itu jadi ya, alhamdulillah buat saya, buat teman-teman semua, bukan doa-doa teman-teman semua. Ya, bukan saya jelasin doa, bukan saya kan jelasin doa. Masya Allah Bapak dan Ibu, insya Allah nanti ada Kang Hilman nih. Saya dikenalkan masjid ini dengan Kang Hilman nih. Nanti yang kata Ustaz Isa, insya Allah colek aja nanti Kang Hilman. Katanya mau datang ke mana? Nah, colek aja beliau ya. Jangan lupa Kang Hilman, insya Allah nanti dengan Darut Tauhid kita doakan bersama supaya Agim Haji Abdullah bin Nasir bisa hadir Bu Pak di sini memberikan mau'izatul hasanah, nasihat, motivasi ya. Mudah-mudahan. Kalau kali ini ya mungkin cukup Agus dulu ya. Ya mudah-mudahan kita dukung beliau bisa memberikan kebaikan-kebaikannya Kang Hilman di kota Kabupaten apa nih? Cikajang, Kecamatan Cikajang. Masya Allah. Seperti itu. Terakhir mungkin dari kami yang tadi belum sempat memberikan infak terbaiknya atau bukan infak terbaik. Sorban Firdaus, sorban menuju surga, sampaikan sebesar rasa syukur yang kita miliki. Nah, kalau rasa syukurnya 100 juta silakan sampaikan, tapi nggak mungkin juga karena tasnya nggak mau ya. Tapi sampaikan sebesar rasa syukur, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dari kami cukup saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau langsung ikut jadi sahabat wakaf. Oh iya, kita challenge ya. Iya, kita challenge. Ada, Bapak dan Ibu boleh angkat tangan. Saya mau jadi sahabat wakaf. Masya Allah, Bapak. Oh Masya Allah, Kang Herman boleh, Kang Herman. Boleh. Ini Kang Herman. Jadi biar kita Bapak Ibu, teman-teman muslim juga senang juga ternyata ada sahabat kita di Garut. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi bersama ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti Bang Topan komitmen menjadi sahabat wakaf nanti akan disonding sama Ustaz Ishak di beberapa kajian beliau. Insya Allah nanti bergabunglah para ibu mungkin malu dengan kita di sini ya. Takutnya disuruh ke depan. Nanti kalau mau foto boleh nggak? Mau foto nanti? Oh mau berwakaf? Oh, Bu mau foto harus wakaf dulu katanya. Oke. Masya Allah. Baik. Mungkin cukup dari kami. Iya, cukup. Terima kasih, jazakallah khair. Mudah-mudahan kebaikan selalu tercurah baik buat kita semua. Ya. Nah, oh iya ada Al-Quran yang sedang kami bagikan. Izin mungkin boleh saya tampilkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Quran yang dicetak melalui percetakannya Darut Tauhid, dan ini Al-Quran kita seluruhkan dari muwakif orang yang berwakaf Al-Quran yang untuk disebarkan ke berbagai penjuru Indonesia khususnya. Dan Al-Quran ini ketika dibaca satu hurufnya itu akan Allah akan memberikan pahala kepada yang mewakafkan ya. Nah hari ini insya Allah kami akan memberikan secara simbolis Al-Quran kepada komunitas apa namanya? Komunitas PPH panjangannya para perindu hidayah. Masya Allah, ini musisi hijrah para perindu hidayah. Dan sebenarnya Bu, kita juga sebenarnya para perindu hidayah karena setiap hari kita merindukan hidayah Allah. Betul ya? Betul Ibu? Nah ini mudah-mudahan dengan komunitas PPH ini bisa menebarkan Al-Quran ke pelosok Garut ya. Minimal ke pelosok Garut ya, bisa menerima setiap huruf yang dibaca oleh mereka akan diterima pahalanya oleh para anggota PPH ya, PPH. Masya Allah. Boleh mungkin kita foto penyerahan pada Ustaz Ishak. Isi boleh diabadikan ya Kang Rizky.
produksi sekitar 20 sampai 40 ribu eksemplar Al-Quran. Ini mudah-mudahan bisa dibantu distribusinya di Kota Garut ya, insya Allah. Mungkin cukup dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.